Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Azhar Nur di Sehari Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, sebelumnya mohon maaf karena video hari ini tidak berbentuk miring, uh, tapi kita akan bentuknya potret. Jadi nanti stay tune dan tetap menonton dengan posisi yang seperti ini ya. Insyaallah yang kedepannya akan kita rubah seperti posisi biasanya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Sahabat Al-Paringgi dimanapun kalian berada, semoga hari ini menjadi hari yang berkah bagi kita semua. Dan ini adalah pertemuan kedua kita. Semoga apa yang nantinya akan kami bacakan atau akan kami sharing bersama teman-teman ini bisa menjadi mutalaah ataupun murajaah bagi teman-teman semuanya. Insya Allah kajian ini, diskusi ini, obrolan ini semata-mata niatnya hanyalah ingin belajar, ingin mengingat kembali pelajaran yang dulunya sudah kita pernah pelajari. Mungkin ada yang kurang ada yang lupa, ada yang itu karena sering kerja jarang merojaah. Dan dari acara ini kami berharap semoga bisa menjadi manfaat bagi teman-teman muslimin dimanapun berada. Oke, kembali lagi di acara kita tadi ya, sahabat Al-Paringgi. Ini adalah video kedua saya yang akan saya upload nantinya. Semoga ini tetap istiqomah, doakan saya tetap istiqomah, dan jangan lupa juga untuk memberikan semangat saya, tekan tombol merah di bawah yang ada tulisannya subscribe. Dan juga kalau misalkan nanti videonya bermanfaat, bisa teman-teman like semuanya. Oke, tanpa memperpanjang dan juga memperlama obrolan kita, mari kita bacakan hadisnya dengan kita mulai dulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya akan bacakan hadisnya dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa 'arafa hududahu wa tahaffaza mimma kana yambagi lahu ay yatahaffaza fihi kaffara ma kana qablahu. Kita ulangi kembali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa 'arafa hududahu wa tahaffaza mimma kana yambagi lahu ay yatahaffaza fihi kafara ma kana qablahu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, itu bulan yang sekarang ini, dengan mengetahui syarat-syarat dan batasannya, lalu ia menjaga segala sesuatu yang harus dijaga, niscaya hal itu akan menjadi kafarah atas dosa-dosanya yang telah berlalu. Kafarah atau juga pengampunan bagi dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Jadi ini diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, tadi di sini Masya Allah ya, dari hadis ini ya kita banyak sekali belajar. Rasulullah SAW, kenapa beliau menganjurkan kita untuk berpuasa Ramadan? Kenapa juga kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan puasa Ramadan? Karena puasa Ramadan ini adalah puasa yang sangat luar biasa, di mana Allah memberikan kita pintu ampunan seluas-luasnya. Dan pada bulan puasa ini, dalam suatu riwayat pun dikatakan bahwasanya futihati abwaabul jannah wa ghuliqati abwaabun nar, dan para syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi bulan Ramadan ini adalah memang bulan yang penuh ampunan, dan sangat sayang sekali kalau misalkan nanti kita melewatkan bulan yang penuh berkah ini, yang penuh ampunan ini, hanya dengan melakukan hal yang sia-sia. Oke.
kita lanjutkan kepada penjelasan yang di samping. Keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia karena semua pahala ibadah sunnah seperti sholat, zakat, sedekah, dan lain-lainnya yang dinilai pada bulan ini setara dengan pahala ibadah fardu yang dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Masya Allah. Barang siapa yang melaksanakan ibadah fardu pada bulan Ramadan, niscaya dia akan mendapatkan pahala setara dengan pahala 70 ibadah fardu yang dilaksanakan di bulan lain. Masya Allah. Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa, niscaya hal ini akan menjadi wasilah untuk dosa-dosanya dan terbebas dari siksa neraka. Bukan hanya itu, dia juga akan memperoleh pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah. Tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Siapapun yang meringankan pekerjaan bawahannya pada bulan yang mulia ini, Allah juga akan mengampuni dosa-dosanya dan membebaskan dari siksa api neraka. Masya Allah. Ini paragraf pertama ini tadi saja sangat menggugah hati. Pertama, tadi apa? Pada bulan puasa ini, segala hal pekerjaan sunnah seperti tadi disinggung di sini ada zakat, di sini ada sedekah, ada sholat sunnah, ba'diyah, qobliyah dan yang lain-lainnya, sholat tahajud, sholat rawatib, ada sholat duha dan yang lain-lainnya, itu pahalanya akan disamakan sebagaimana pahala ibadah fardu. Masya Allah. Bayangkan sholat sunnah pahalanya seperti pahala orang melakukan ibadah fardu. Subhanallah. Bagaimana jika orang yang melaksanakan sholat fardu pahalanya akan lebih dan lebih. Masya Allah. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua tadi disinggung juga di sini bahwasanya orang yang melaksanakan sholat fardu di bulan Ramadan akan mendapatkan 70 ibadah fardu. Masya Allah. 70 ibadah fardu. Bayangkan, satu sholat fardu saja itu bernilai 27 derajat. Ya, sebagaimana yang disinggung dalam hadis Rasulullah SAW, sholatul jamaati abdulu min sholatil fajri sab'i wa isrina darajatan. Sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri, 20 derajat. Nah, beda lagi kasusnya dengan yang terjadi sekarang ya. Ini pada kita semua di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Turki. Bahwasanya memang sekarang ada pandemik ya, wabah penyakit yang itu menyebabkan kita semua mendapatkan uzur. Uzur di sini uzur tentang apa? Untuk sholat berjamaah di masjid. Bahkan beberapa daerah seperti Turki dan Istanbul sendiri pun yang tempat saya berada sekarang, itu kita sudah hampir 1,5 bulan tidak melaksanakan sholat Jumat dan kita gantikan dengan sholat zuhur. Kenapa? Karena ini untuk mencegah daripada kemudaratan dan kemafsadatan, ataupun daripada yang hal-hal yang doror, hal-hal yang berbahaya, ataupun hal-hal yang nanti akan merusak ketika kita melaksanakannya. Kenapa? Ya kita mengikutilah fatwa dari ulama, karena kita sadar diri, usikum wa iyaya, kembali ke diri saya sendiri juga, saya sadar bahwasanya ilmu kita masih sangat sedikit, ilmu kita masih sangat dasar sekali, dan ada ulama yang memberikan fatwa bahwasanya untuk sholat Jumat ditiadakan dulu selama pandemi ini, selama wabah ini. Dan ketika sudah ada fatwa dari ulama, maka kita sebagai orang yang awam, sebagai orang yang ilmunya belum seperti mereka, para ulama yang ada di manapun itu berada, kita sebagai orang yang awam haruslah mengikuti apa yang diberikan ataupun yang disarankan oleh para ulama. Dan yang terakhir tadi, apabila kita berpuasa pada bulan Ramadan dan kita memberikan memberikan bukaan, bahasanya begitu, memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya bagaikan orang yang
berpuasa. Masya Allah. Pertama, kita berpuasa sendiri, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan bahwasanya orang yang berpuasa adalah orang yang bertakwa. Itu pertama, pahala yang pertama. Dan pahala yang kedua, apabila kita memberikan bukaan bagi orang lain yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa. Masya Allah. Ini adalah salah satu hikmah yang kita dapat di bulan puasa. Selanjutnya, ketika memasuki bulan Ramadan, Rasulullah SAW membebaskan semua tawanan. Beliau juga memenuhi apapun yang orang-orang inginkan. Barang siapa yang dapat melaksanakan amal soleh dan perbuatan baik pada bulan ini, niscaya dia akan dapat melaksanakan amal soleh dan perbuatan baik sepanjang tahun. Amin, Allahumma amin. Sementara itu, barang siapa yang melewati bulan ini dalam keadaan lalai, saya ulangi lagi, dan barang siapa yang melewati bulan ini dalam keadaan lalai, niscaya dia akan melewati tahun tersebut dalam kelalaian. Na'udzubillah. Semoga kita bukan menjadi orang yang ghafilin ataupun orang-orang yang lalai. Selanjutnya,